Halo guys, selamat datang di Radio Fakta dari Time to Fact Official. Di video kali ini, mari kita melangkah mundur ke masa lalu dan menguak kisah kota Bengkulu yang mempesona. Hari ini, kita akan berlayar menyusuri sungai waktu, mulai dari peradaban awal jejak kerajaan besar, kedatangan bangsa Eropa, hingga perjuangan meraih kemerdekaan dan perkembangan Bengkulu saat ini. Jauh sebelum hiruk-pikuk kota modern, Bengkulu telah menjadi rumah bagi peradaban manusia purba. Bukti arkeologi berupa kapak batu dan lukisan gua di Bukit Kaba menjadi jendela sejarah, bercerita tentang kehidupan masyarakat prasejarah di Bengkulu. Memasuki abad ke-7, Bengkulu menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya, imperium maritim yang kuat di Asia Tenggara. Pengaruh Sriwijaya terlihat dari sistem perdagangan dan pelayaran yang berkembang pesat di Bengkulu pada masa itu. Abad ke-17 menjadi titik balik sejarah Bengkulu. Para pedagang Eropa mulai berdatangan, diawali oleh Portugis, namun Inggrislah yang kemudian meninggalkan jejak terdalam. Tahun 1685, Inggris mendarat di Bengkulu. Mereka terpikat oleh potensi lada yang berlimpah. Inggris kemudian membangun benteng Marlborough yang megah sebagai pusat perdagangan dan permukiman. Namun, kedatangan Inggris tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Rakyat Bengkulu tak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan gigih terhadap penjajahan, dipimpin oleh tokoh pemberani seperti Sentut Ali Basyah. Perjuangan rakyat Bengkulu inilah yang menjadi catatan penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Bengkulu juga pernah menjadi tempat pengasingan bagi dua tokoh penting, yaitu Thomas Stamford Raffles pada tahun 1818. Raffles yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Bengkulu diasingkan oleh atasannya sendiri. Selama pengasingannya, Raffles justru memanfaatkan waktu untuk mempelajari budaya Bengkulu dan menulis buku berharga The History of Java. Yang kedua adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno juga pernah diasingkan ke Bengkulu oleh pemerintah kolonial Belanda dari tahun 1938 hingga 1942. Di Bengkulu, Soekarno berinteraksi dengan masyarakat lokal dan mempelajari adat istiadat Bengkulu. Pengalaman ini turut membentuk pemikiran dan perjuangan beliau untuk kemerdekaan Indonesia. Tahun 1825, melalui Traktat London, Bengkulu diserahkan kepada Belanda. Di bawah pemerintahan Belanda, Bengkulu mengalami perkembangan infrastruktur dan perkebunan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Perjuangan rakyat Bengkulu untuk mempertahankan kemerdekaan pun tak terpisahkan dari perjuangan nasional. Pada tahun 1968, Bengkulu resmi memisahkan diri dari Sumatera Selatan dan menjadi provinsi ke-26 di Indonesia. Sejak saat itu, Bengkulu terus berkembang pesat dengan Bengkulu sebagai ibu kotanya. Bengkulu memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang tak ternilai. Mari kita simak beberapa peninggalan berharga tersebut. Yang pertama, Benteng Marlborough, simbol kejayaan Inggris di Bengkulu, kini menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi. Yang kedua, Rumah Pengasingan Soekarno. Tempat Soekarno diasingkan, kini menjadi museum yang menyimpan barang-barang peninggalan beliau. Yang ketiga, Masjid Jami Bengkulu. Masjid bersejarah dengan arsitektur unik, perpaduan gaya Eropa dan Melayu. Yang keempat, kerajinan tangan khas Bengkulu. Kain tenun busure yang memikat dan ukiran kayu dengan motif khas Bengkulu. Yang kelima, tarian tradisional Bengkulu. Tari Sekura yang energik dan tari Andun yang menampilkan sisi seni dan budaya masyarakat Bengkulu. Bengkulu bukanlah sekedar kota modern. Bengkulu adalah kota dengan sejarah panjang, perjuangan heroik, dan budaya yang kaya. Dari peradaban kuno hingga era modern, Bengkulu memiliki kisah yang layak untuk diceritakan dan diwariskan kepada generasi mendatang.